Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arnold Wijaya dari Warung Pecel Lele ala-ala. Oke teman-teman, senang sekali bisa bertemu teman-teman di video kali ini. Dan hari ini saya akan sharing tentang sebuah materi yang lumayan menarik, yaitu digital marketing. Oke, ini saya share dulu ya. Oke, topiknya sudah muncul. Saya, nah oke. Ini dia, digital marketing. Nah, jadi, ada materi menarik yang akan saya share berdasarkan materi yang bisa teman-teman download di MyClass ya. Jadi, ada yang disebut funnel funnel marketing. Jadi, funnel marketing ini tuh proses tahapan dalam menyampaikan pesan ke target audiens kita. Jadi, ini teman-teman berada di brand yang akan menyampaikan pesan ke target audiens dan tidak hanya menyampaikan pesan, karena ini digital marketing, pemasaran digital, teman-teman harus mulai mengenalkan, bikin orang mereka tertarik, dan akhirnya bikin mereka jadi beli dan rebuy, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Jadi di sini jelas ya, konteks komunikasinya itu pemasaran di media digital. Nah, ini kita lihat dulu. Ada tiga tahapan tujuan yang bisa teman-teman lakukan di strategi funnel marketing. Yang pertama, tujuan pertama di atas adalah awareness. Jadi ini menarik orang untuk datang ke toko online. Jadi di sini teman-teman, ya namanya juga jualan online ya. Kalian bisa jualan di marketplace, kalian bisa jualan di website, atau jualan di marketplace punyanya TikTok atau punyanya Instagram. Fase yang kedua, atau tengah, setelah orang-orang aware atau sadar ada brandnya kalian, mereka sudah tertarik pengen datang ke toko kalian, di sini fase interest. Jadi membuat orang-orang bertahan di toko. Jadi setelah dia masuk ke Tokopedia-nya teman-teman, bikin orang untuk scroll barang yang dia suka, membaca informasinya, milih lagi, masukin di keranjang dulu, pilih barang lagi, scroll lagi, baca lagi informasinya. Di sini fase interest. Dan yang ketiga, di bawah, yang dekat banget sama target audience adalah sales. Di sini bikin orang jadi buy, jadi beli produk. Yang udah dimasukin ke keranjang tadi, bikin mereka jadi transaksi untuk beli. Dan pastikan saat mereka ada kebutuhan lagi, mereka rebuy di tempat kalian. Kita beralih sekarang ke tools-nya. Jadi tools yang biasa dipakai untuk di fase awareness, di sini ada Canva untuk bikin kontennya, kemudian bisa di postingnya di media Facebook, ads bisa di Instagram, bisa di Facebook, dan juga ada copywriting, ada kata-kata yang dipakai untuk tulis di caption. Nah, di fase interest, ini yang biasa dilakukan karena dia udah masuk ke toko ya. Nah, tokonya ini ada di web, ada di IG, di TikTok bisa. Terus, tools yang dipakai adalah copywriting. Kembali, kata-kata di caption itu biasa digunakan. Terakhir, ada bikin orang jadi buy atau rebuy. Di sini, WhatsApp, ya, karena biasanya ada beberapa produk saat ingin membeli, silahkan kontak nomor WhatsApp ini. Kemudian saat dia masuk ke WhatsApp officialnya sebuah produk, di bagian galerinya dia bisa lihat foto-foto informasi terkait produknya. Website, marketplace, dan juga sama ya, teks untuk mengajak orang-orang untuk membeli produk di copywriting tetap dipakai di sini. Nanti kita akan pelajari lebih detail. Copywriting di sini tuh sebenarnya apa sih harus kalian tulis. Nah, sekarang ini adalah formula yang biasa dipakai untuk bikin konten di fase awareness. Biar orang-orang aware, kita bisa bikin konten yang Dragon. Dragon ini sebenarnya akronim ya, dari dialog. Kita bisa bikin konten untuk memancing komentar. Nanti habisnya ada contohnya lebih detail lagi. R, relevan. Relevan sesuai dengan masalah atau pengalaman target audience. Kemudian autentik, di sini saatnya menonjolkan identitas atau jati diri dari brand kalian. Kemudian give value.
kita kasih nilai tambah, sesuatu yang bermanfaat. Biasanya bentuknya tips atau trik ya bagi target audience kita. Terus kemudian opinion, kita juga bisa loh, namanya brand di sosial media itu kan hidup ya. Jadi brand ini harus bisa memanfaatkan momen-momen yang lagi viral. Terus niche. Niche itu berarti kita memprofiling siapa sih target audience kita. Jadikan konten. Dan terakhir adalah sales. Sales di sini kita tonjolkan promosi yang bikin orang jadi oke deh aku pengen beli sekarang. Biasanya bentuknya bisa diskon, bisa bonus. Kemudian di fase tengah ada interest. Di sini pola komunikasi yang kita lakukan agar orang bisa berlama-lama di toko. Yang pertama, kita bisa bikin storytelling, jadi dongeng atau bercerita dengan copywriter yang menarik tentang produk. Saya kasih contohnya. Dan yang kedua, ada storytelling dengan copywriting yang menarik tentang testimoni orang-orang yang udah pernah menggunakan produk kita. Terakhir, ini adalah jenis konten yang biasa dibikin agar orang mau beli. Jadi yang pertama, kita bisa bikin konten kenapa sih target audience harus beli produk. Yang kedua, kenapa harus beli produknya di kita, nggak di yang lain. Terus kemudian, kenapa harus beli produk sekarang. Dan terakhir, kenapa harus rebuy, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, ini kita coba masuk ya ke contoh-contoh yang di objektif dulu. Dragon. Oh, sorry. Ini untuk rebuy, biasanya memaksimalkan interaksi antara target audience dengan brand. Jadi di sini kita bisa berbicara sopan saat pembalas DM. Terus kemudian kita juga harus legowo menerima kritik dan saran. Terus kita biasa bisa juga untuk memberikan ucapan selamat di hari-hari besar keagamaan. Dan terakhir, memberikan hadiah atau hampers untuk klien atau target audience kita juga bisa. Nah, ini kita coba bedah contohnya untuk funnel marketing yang di atas, bikin orang jadi aware. Itu bikin konten-konten dengan formula Dragon. D, dialog, memancing komentar. Ini contohnya ada konten punyanya Netflix. Jadi di sini kelihatan kerasa banget di ininya ya, apa namanya, di captionnya. Sebentar, saya perbaiki dulu. Oke. Nah, di sini pas masih jadi pacar pasti punya panggilan sayang. Pas udah jadi mantan dipanggilnya apa sekarang? Wah, di sini langsung dikomentari pembunuh masa depan. WK 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 WK. Keset kaki, Besti, Bagong, Parno Ikra, siluman ular putih. Itu ya. Jadi ada konten-konten yang dibikin untuk memancing dialog dengan followers kita. Yang kedua, R, relevan. Ini sesuai dengan masalah atau pengalaman target audience. Ini sama dari Netflix yang dikaitkan dengan momen Ramadan. Ramadan kan Lebaran ya baru kemarin ya. Di sini ada cuplikan-cuplikan film yang kemudian dibikin konten menarik, salat Idul Fitri, maaf-maafan, halal bihalal, makan-makan, siangnya salat Idul Fitri, maaf-maafan. Halal bihalal, makan-makan. Siangnya, sorean dikit, makan semua. Jadi di sini hati-hati kesantenan, guys. Selamat kumpul-kumpul bareng keluarga. Di sini ya, bikin konten yang merespon momen-momen yang sedang dirasakan oleh target audience kita. Kedua, ini authentic be myself. Saatnya kita bikin konten juga yang menonjolkan brand kita sendiri, produk kita sendiri. Ini contohnya ada dari Mixu, Happy Mixu, Brown Sugar Pearl Milk Tea. Terus ada Creamy Mango Boba. Nah, di sini ada juga konten yang give value, bermanfaat bagi target audience. Tips dan trik. Jadi di sini ada pemilik angkringan West yang dia merekomendasikan resep mano, mangga jeruk. Rasa suka-suka campur suka-suka. Nah, terus ada lagi opinion merespon viral dengan pendapat brand. Jadi ini ada kostum yang dipakai
Rihanna di apa namanya Met Gala. Jadi sebelum kerupuk viral karena Met Gala, beli Tokopedia sekarang. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tokopedia merespon apa namanya berita yang sedang viral tentang Rihanna. Kemudian kita lihat, kalau teman-teman perhatikan, di kolom komentarnya justru tidak ada yang merespon postingan ini. Jadi di sini rata-rata pada komplain, kok Tokopedia jadi mahal ya? Nah ini sebetulnya eh, apa namanya bagian dari CRM. Jadi bagaimana kita merespon target audiens kita dengan santun, menerima kritikan ada di sini. Jadi sebaiknya dijawab. Kalau kita lihat di sini kan eh, komentar-komentar komplain-komplain ini belum sama sekali dijawab oleh Tokopedia. Nah, sebaiknya sih kalau untuk menjalankan program Customer Relationship Management atau marketing yang bertujuan untuk agar orang mau tetap belanja Tokopedia, ini harusnya dikomentari, dibales dengan apa namanya, dengan menerima sarannya atau memberikan solusi. Kita lanjut lagi ya. N, niche. Jadi niche itu kita memprofiling siapa sih target audience kita. Seperti lakukan Vespa, dia memprofiling target audience dia adalah orang-orang yang gaya dengan naik Vespa. Lebih muda, lebih gaya, itulah Vespa. Dan ini ada S dari Dragons, sales. Jadi di sini konten-konten yang kita bikin untuk merasa pembelian segera. Biasanya bentuknya ada diskon atau bonus. Nah, sekarang setelah teman-teman mempelajari dari contoh-contoh untuk funnel marketing yang di atas ya, yang bertujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran orang-orang akan produk kalian, brand kalian. Sekarang kita masuk ke yang tengah. Tengah ini tuh bertujuan agar orang-orang jadi interest atau tertarik. Di sini kita menggunakan storytelling. Ini adalah storytelling berbasis produk yang dilakukan oleh Burger King. Jadi nanti di sini akan banyak sekali contohnya Burger King, karena kita lihat dibandingkan fast food yang lain, Burger King ini relatif lebih baru, jadi dia lebih agresif dalam pemasarannya. Yang pertama ada, kita lihat dari King Fusion Nastar Crumble. Rakyatku, ada yang baru nih di Burger King. Nana, Nastar. King Fusion Nastar Crumble. Perpaduan es krim vanila yang lembut, creamy, bercampur crumble nastar yang rasanya manis, asam, segar. Pasti bikin rakyat Q nggak bisa nolak. Dan kesegaran baru yang unik banget, King Fusion Nastar Crumble cocok banget sih jadi takjil buka puasa Min King dan rakyat Q hari ini. Cus ke Burger King terdekat kamu, terus order King Fusion Nastar Crumble, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang belum nyobain biar pada BM maksimal. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di sini kita lihat bagaimana copywriting untuk mengenalkan Nastar Crumble, kemudian mendeskripsikan, mendetilkan isinya ada apa aja sih, dan kemudian ada call to action. Yuk, cobain sekarang. Nah, ini ada copywriting yang dibikin dengan gaya testimoni. Jadi sebenarnya sih ini untuk copywritingnya nggak ribet bikinnya ya, karena kita tinggal screenshot aja apa yang ditulis oleh customer kita sejujur-jujurnya, langsung di capture aja, karena kalau testimoni terus kemudian disetting tulisannya, orang jadi nggak percaya. Mending pakai tulisan apa adanya dari Google Review atau dari DM, ya udah di posting aja di sini. Di sini kita tinggal sesuai copywriter di captionnya kita tinggal merespon aja. Di sini Masya Allah senang banget kalau customer kesayangan Minza puas. Ada kritik atau saran bisa langsung DM Minza ya. Gini ya. Nah, sekarang setelah teman-teman lihat contohnya tadi yang di atas atau bertujuan untuk meningkatkan awareness dengan Formula Dragon, terus kemudian yang di tengah yang bertujuan untuk meningkatkan interest dengan formula storytelling, ada produk dan juga ada testimoni, dan sekarang ada yang di bawah. Jadi ini untuk bertujuan untuk sales.
formulanya adalah closing teknik. Yang pertama, kita harus bikin konten kenapa target audiens harus beli produk. Nah, di sini kita lihat dari Burger King lagi. Dia memberikan alasan kenapa sih orang harus beli ayam bumbu Madura Burger King menu bukber. Dalam menyambut bulan yang spesial, inilah waktu yang tepat untuk berbuka dengan bumbu tak kalah spesial. Bumbu Madura dari Burger King. Pedas gurihnya bikin susah untuk ditolak. Apalagi ketika bumbu Madura Burger King dituangkan ke nasi hangat beneran. Jodohnya si kriuk-kriuk crunchy King's Chicken. Cuma Rp35.900 aja. Besti buat bukber Endulita. Udah dapat 1 pieces ayam, nasi, bumbu Madura Burger King, dan jasmine tea yang menyegarkan. Jangan sampai kelewatan buat nikmatin ayam bumbu Madura Burger King di outlet Burger King terdekatmu. Formulanya masih sama. Kalau teman perhatikan di sini, ada perkenalan dulu, kemudian menjelaskan apa sih enaknya ayam bumbu Madura, dan kemudian call to action. Ajakan untuk ayo beli sekarang. Nah, ini kenapa target audience harus beli produk di kita. Jadi di sini kalau kita lihat, ini ada iklannya Pizza Hut Delivery yang diposting di akun Instagramnya Pizza Hut. Jadi kenapa sih harus belinya lewat delivery aja? Karena di double box 2 pizza lebih hemat. Mulai Rp160.909. Jadi di sini alasan kenapa sih harus beli produk di Pizza Delivery, karena memang ada produk khusus double box yang cuma bisa dibeli di pihak Pizza Hut versi delivery-nya. Kalau di dine-in nggak bisa. Nah, ini kenapa harus beli sekarang? Nah, ini juga sama. Karena ada program Whopper Wednesday, di mana setiap hari Rabu, cheese Whopper hanya berharga Rp55.000 saja. Ini alasan kenapa harus beli sekarang. Whopper Wednesday, only Rp55.000. Nah, ini ada kenapa saya harus beli lagi? Nah, ini kita harus beli alasan dengan program. Ya, karena ada program, kalau beli produk bundling, kamu bakal dapat diskon special treatment 20% dan juga 15%. Jadi di sini, setelah orang beli bundling produk, orang diminta untuk membeli lagi treatment dengan diskon 20% dan juga 15%. Nah, sekarang kita lihat setelah teman-teman bikin kontennya, itu harus ada pengukurannya. Karena ini media digital. Ciri-cirinya adalah ciri-ciri media digital dibandingkan media konvensional. Media digital itu mudah untuk mengukurnya, efektivitasnya. Jadi, sebetulnya untuk funnel marketing, pengukurannya adalah jumlah orang yang melihat konten iklan kita. Kita lihat bertahap ya. Yang di awareness, pengukurannya adalah jumlah orang yang klik iklan, kemudian masuk ke sosmed atau masuk ke web. Oke ya, karena di situ tadi menarik orang untuk datang ke toko. Toko kita ada di sosmed atau di web. Nah, di tengah atau interest, di sini pengukurannya adalah kita ukur dari jumlah orang-orang yang menghubungi via WhatsApp atau channel penjualan. Dan terakhir, di bagian sales, di sini pengukurannya adalah jumlah orang yang jadi pembeli atau membeli lagi. Efektivitas dari konten yang sales itu diukur dari jumlah orang yang menjadi pembeli atau jadi pembeli atau mereka rebuy, beli ulang. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.